Halo guys, assalamualaikum. Ami lagi banget kepalanya hari ini. Ya ampun, males banget bangun. Udah mana dingin. Apa cuma di aku aja ya hari ini tuh dingin banget? Apa semua orang juga ngerasain kedinginan ini guys? Tapi nggak boleh lama-lama rebahan. Mari kita beres-beres ya. Anak aku udah dibawa sama suami, sama bapaknya. Jadi aku mau beres dulu sebelum aku ke warung. Nah, setelah beres-beres kamar, terus beres-beres ruang tamu, aku juga mau ke warung dulu. Selesai ke warung, aku tuh mau masak kayak sayur nangka kayak gitu nih. Kita ambil dulu nangkanya. Ini almarhum kakek aku. Terus ini nangkanya kita potong, kita belah kayak gini. Habis itu dikupas guys. Kupasnya rada tebel ya, supaya nanti nggak pahit atau nggak getar gitu. Pokoknya nanti kalau misalkan ngepasnya tebal, itu jadi kayak lebih pulen gitu. Terus dikupas kayak gini guys. Jadi aku tuh kalau mau bikin sayur nangka nggak bisa banget kalau nangkanya tuh beli, karena udah berkali-kali nyoba beli di pasar atau di Mamang Sayur gitu, rasanya nggak pernah sama selembut yang dari pohon punya kakek aku ini. Jadi pasti aku kalau sayur nangka itu udah ngambil sendiri ya guys, nggak pernah, selalu ngambil dari pohon nangka kakek aku. Dan pohonnya tuh udah legend banget, nggak mati-mati gitu loh. Semoga seterusnya tetap hidup ya guys, karena susah banget nyari nangka yang kayak gini. Habis itu aku sampah. Terus ini aku mau masukin ke plastik karena aku tadi ngupasnya di rumah saudara. Jadi ya udah kita bawa pulang, terus kita potong-potong kayak gini di belakang rumah aja sih guys, itu deket kok. Terus kita mau potong-potong nih si nangkanya. Lihat deh, nangkanya tuh kayak masih terlalu muda, tapi ini tuh enak banget, apalagi kalau masaknya tuh bener ya. Terus pakai bumbu rendang dari si Uda. Ya aku tuh kalau mau masak kayak gini pakai bumbu rendang yang belinya tuh dari orang Padang gitu guys. Jadi baunya tuh kayak berasa di rumah makan Padang gitu loh. Dari mana belinya dia? Dari pas kayak khusus gitu, kayak bisa dibilang sih aku jelajahin satu pasar rawa tuh untuk bumbu. Jadi tuh kayaknya cuma hanya itu yang enak. Jadi ya udah, setiap mau masak kayak gini pasti selalu pesan bumbu rendang di Mamang Sayur langganan aku, atau aku sendiri yang ke pasar kayak gitu. Ini susah ya guys motongnya. Kenapa? Karena dia tuh keras banget. Keras, bukan keras sih sebenarnya ya. Ini pisaunya yang kurang tajam gitu. Pisau aku yang kurang tajam. Dibelah-belah dulu kayak gini sebelum kita potong jadi kecil-kecil. Kenapa harus kecil-kecil? Karena aku kalau misalkan kecil tuh sama bumbunya, tapi kalau motongnya gede-gede jadi nggak nyatu sama bumbunya. Terus ini lain dari seperti biasanya aku mau masak di tungku. Jadi aku tuh mau masak sayur nangka ini pakai tungku guys, terus pakai wajan yang gede supaya nanti matangnya lebih merata. Terus juga nggak ngabisin gas, bisa ngirit lah ya. Nggak, sebenarnya aku tuh memang pengen lama banget ngerebus masaknya, biar saat dikasih air lagi karena teksturnya nanti tuh lembut, dan kalau dimakan pakai nasi menyatu banget sama nasi, enak banget. Terus nih aku mau cuci. Nah, ini udah bersih nangkanya, udah aku cuci berkali-kali supaya getahnya nggak ada, diremes-remes. Abis itu aku mau cuci ikan nih. Ini ikan dari Mamang Sayur langganan aku. Ikannya ikan kecil-kecil kayak gitu. Harganya tuh setengah kilo 12.000. Terus jangan lupa tempe goreng. Pokoknya tempe goreng tuh kayak dibilang harus ada. Kalau sayur nangka itu memang enak banget pakai tempe goreng, apalagi ditambah ikan asin. Tapi aku hari ini libur nggak beli ikan asin dulu. Nah, karena wajan gede ini jarang dipakai, mari kita cuci dulu wajannya kayak gini. Pokoknya bilas-bilas. Nah, karena dia tuh mau ditaruh di atas tungku api yang cukup lama, jangan lupa dikasih mama lem pantatnya. Habis itu kita keluar, terus kita nyalain api. Nah, cara nyalain api di tungku itu guys, pakai kayu dan pakai plastik. Habis itu dinyalain deh pakai kertas. Udah gitu aku mau bumbunya sambil nunggu apinya jadi. Nah, ini bumbunya walaupun pakai bumbu Padang tetap ya aku kasih tambahan bumbu buatan aku sendiri. Jadi nggak hanya bumbu yang dapat beli saja kayak gitu. Terus masukin deh ke tungku, masukin ke wajan kayak gitu guys. Panas banget ya tungku aku tuh, kayak nggak ada tedengannya gitu. Sebenarnya ini ada sih kayak tenda biru gitu guys, cuman karena memang hanya untuk masak ini satu kali aja, jadi nggak dipasang lah, ribet ya.
Terus ini kalau udah mateng kan bisa ditinggalin kayak gitu, tinggalin masak di dalam, tinggal goreng-goreng tempe sama goreng ikan. Nah kita mau goreng-goreng tempe dulu. Tempenya beli cuma satu papan, harganya 5.000, tapi bisa dapat banyak ya guys kalau tempe itu. Nah kalau ikan ini dapatnya banyak juga kok karena kecil-kecil. Terus ini udah matang, aku masukin ke rumah, terus aku koreksi rasa, dan ini enak banget. Terus aku tuh suka banget masakan kayak gini tuh pedas gitu loh guys. Jadi kalau cuma lauknya tempe atau ikan asin doang itu udah nampol banget. Jangan lupa koreksi rasa. Kalian ngiler ya lihat masakan aku. Pede banget ya. Ya udah enak nih. Sekarang kita masukin ke tempat penyajiannya. Jangan lupa ada cengek-cengek setannya tuh, lihat tuh. Yang merah-merah itu cengek pedas gitu loh. Nah, habis itu ini udah jadi semua. Aku mau makan. Sebelumnya terima kasih banyak yang udah mau nonton video aku, apalagi sampai selesai. Terima kasih, sampai jumpa di video aku selanjutnya.